Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMIT Harapan Umat Karawang. Video kali ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah saya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita harus melaksanakannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, yang pertama, kita harus melaksanakannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Asmi merupakan salah satu peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Oleh sebab itu, ia sering tertinggal pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Gimana kabarnya hari ini? Bulan dapat laporan dari Komdis sama guru piket bahwa Asmi itu sering telat ya? Udah berapa kali Asmi telat? Kalau saya pribadi sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Menurut Asmi telat itu suatu kesalahan atau bukan? Salah. Wajar ya, manusiawi banget gitu. Kalau namanya juga manusia, berarti kita juga pasti semua orang pernah melakukan suatu kesalahan. Cuman yang terpenting, kita harus belajar dari kesalahan itu supaya kita tidak mengulanginya lagi. Sekarang Ibu ingin membantu Asmi untuk mencari solusi. Tapi sebelumnya Asmi terlambat ini kan pasti punya alasannya ya. Kira-kira alasan Asmi apa? Mungkin kalau alasan dari saya sendiri, karena saya sering tidur larut malam karena berpikiran sudah ada seperti itu. Asmi tidur jam berapa? Di jam 12. Jam 12. Oke. Nah, Asmi tahu kan ya keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Asmi langgar? Terkait kedisiplinan. Oke, kalau menurut Asmi kedisiplinan itu penting nggak? Kenapa? Karena kedisiplinan itu bisa melatih kita agar lancar sampai tujuan. Oke, berarti di sini Asmi sudah paham ya kalau kedisiplinan itu memang penting untuk mengantarkan kamu untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Oke, kalau macam-macam kedisiplinan itu kan ada, kamu harus belajar disiplin diri, disiplin mengatur waktu untuk cita-cita atau tujuan kamu itu dapat tercapai gitu ya. Sampai sini paham? Saya juga karena sudah terlambat ini, insya Allah Asmi akan mengalami keterlambatan ini. Oke, Ibu ulang maafin. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir kali Asmi terlambat ya. Dan kedepannya Asmi bisa lebih rajin lagi dan cita-citanya dapat tercapai. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya udah, Asmi boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Menurut saya cara ini sangat efektif karena bisa guru dan murid itu bisa berkomunikasi dengan jelas serta tidak memojokkan muridnya, dan murid juga bisa menyadari kesalahannya tentang keterlambatan dan kedisiplinan. Kasus kedua, Vina dan Zia terlibat dalam sebuah insiden. Vina mendorong Zia karena ia tidak terima jika barang miliknya diambil tanpa izin oleh Zia. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu dengar tadi pagi kalian terlibat suatu insiden ya? Ya, betul. Ada yang bisa menjelaskan insidennya seperti apa? Saya kesel Bu sama Jia. Kenapa? Jadi Jia ngambil barang aku tanpa seizin aku Bu. Jadi kan aku rebut barangnya terus aku dorong deh Jia. Oke, Bulan bisa memahami perasaan kamu. Pasti kamu kesel banget ketika barang kamu dipinjam tanpa izin. Bulan bisa memahami itu. Nah,
Namun, alangkah lebih baiknya jika kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik lagi, gitu ya. Kalau dari versi Zia gimana? Betul nggak apa yang disampaikan Vina? Betul Bu, aku udah ngambil barang Vina tanpa izin. Untuk lain kali, kalau kita ingin meminjam barang milik orang lain, harus izin, karena itu salah satu cara kita untuk menghargai dan menghormati orang lain, gitu ya. Ya Bu. Kemudian mau tanya nih teman-teman, menurut Vina sama Zia, apakah perilaku kalian tadi pagi itu adalah sebuah kesalahan? Iya Bu, sama. Saya harusnya nggak dorong Zia. Saya seharusnya minta izin pas pinjam barang Vina. Membuat suatu kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, itu wajar. Setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus bersama-sama nih untuk mencari solusinya. Teman-teman ingat nggak terkait keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Kira-kira sikap atau nilai keyakinan apa yang sudah teman-teman langgar? Saling menghormati dan menjaga komunikasi. Iya. Jadi saling menghormati, menjaga komunikasi dengan baik itu adalah salah satu cara kita untuk mempererat tali persaudaraan hukum Islamiyah kita. Jadi semua itu harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada yang tersakiti dan masalah-masalah seperti tadi pagi tidak terulang lagi. Kita bicara tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Bulan ingin meminta kalian untuk berpikir gimana caranya teman-teman bisa memperbaiki hubungan kalian. Aku minta maaf Bu ke Zia. Zia maafin aku ya udah ngedorong kamu. Iya aku juga minta maaf ya. Terima kasih Zia, Vina, Ibu senang deh lihat kalian udah baikan lagi. Untuk kedepannya saya janji bakal saling menghormati dan menjaga komunikasi agar hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Zia, Vina. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menjaga silaturahmi, bisa menjaga ukhuwah kita. Dan kalau misalnya ada masalah, bilang aja ke Ibu siap membantu kalian. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Zia, Vina. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Dengan adanya ini, kita jadi merasa terbantu karena ada Ibu Guru sebagai mediator. Dan juga kita dapat memperbaiki kesalahan kita sebelumnya dan memperbaiki hubungan komunikasi untuk kedepannya. Dan karena ini juga kita jadi saling menyadari apa saja kesalahan kita. Dan juga kita merasa nyaman dan tidak merasa disalahkan sebelah pihak. Terima kasih sudah menonton video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.